Selamat pagi Ibu, saya atas nama Yuliani Nurli Hayatiwarni, kelas 2020C, NPM 20105093. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kurikulum. Yang pertama kurikulum Montessori, yang kedua kurikulum Bank Street, yang ketiga kurikulum Reggio Emilia, dan yang keempat kurikulum Hexcop. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah kurikulum AUD dengan dosen pengampu Ibu Teresia Alfianisum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasar pada teori perkembangan anak dari Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia di akhir pada abad 19 dan di awal pada abad 20. Kurikulum ini diterapkan terutama pada prasekolah dan sekolah dasar. Karakteristik kurikulum Montessori yaitu menekankan pada kemandirian, kebebasan dengan batasan tertentu, dan menghargai perkembangan anak sebagai individu yang unik. Peran guru di sekolah Montessori adalah menyediakan secara seksama lingkungan yang bernuansa ilmiah dan memberi anak-anak arahan dan bimbingan dalam lingkungan tersebut. Kurikulum Bank Street dikembangkan oleh Lucas Praguin-Michel, Caroline Pratt, dan Harriet Johnson pada tahun 1878 sampai 1967. Berawal dari Nursery School, bagian dari Biro Eksperimen Pendidikan. Pendekatan Bank Street ini dipengaruhi oleh kajian Dewey yang meyakini bahwa kekuatan pendidikan untuk mempengaruhi dan meningkatkan masyarakat. Karakteristik kurikulum Bank Street yang pertama yaitu perkembangan berawal dari simpel ke kompleks. Yang kedua, sifat individual terjadi secara kontinu. Yang ketiga, anak mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan. Keempat, pertumbuhan dan perkembangan melibatkan konflik antara individu dengan orang lain. Peran guru dalam kurikulum Bank Street yang pertama, menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis. Yang kedua, membangun rasa percaya antara guru dan murid. Yang ketiga, menyusun benda-benda yang dapat membangkitkan inisiatif dan kemandirian anak. Yang keempat, fasilitator yang bertanggung terhadap setiap anak. Yang kelima, membangun atmosfer hubungan kerjasama antara guru dan orang tua untuk lebih memahami anak. Yang ketiga, kurikulum Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia diciptakan oleh Loris Maragussi dan para orang tua di sekitar daerah Reggio Emilia di Italia setelah Perang Dunia II. Saat itu, angkatan tenaga kerja pria sangat berkurang karena perang, maka para wanita terpaksa menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik dan industri. Karakteristik kurikulum Reggio Emilia yang pertama, menghargai anak. Maksudnya, pendidikan tidak memaksakan ide, bahkan materi terpusat pada anak. Yang kedua, menjalin hubungan. Pendekatan Reggio Emilia difokuskan pada jalinan hubungan anak antara guru, keluarga, dan komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, ratusan bahasa. Banyak bahasa yang digunakan anak untuk mengekspresikan diri. Yang keempat, waktu. Waktu di Reggio Emilia tidak tergantung pada jam maupun kalender. Peran guru dalam pembelajaran Reggio Emilia yang pertama adalah untuk membantu bagi anak dalam pengalaman belajar anak. Yang kedua, mendorong anak untuk mengeluarkan ide-ide. Yang ketiga, cara pemecahan masalah dan konflik. Yang keempat, mengatur kelas dan benda-benda yang ada di kelas untuk menjadi tempat yang menyenangkan. Yang keempat, kurikulum Hexcop. Perkembangan kurikulum Hexcop dimulai pada tahun 1962 dengan program Hexcop Prasekolah Peri, sebuah program bagi anak-anak usia 3-4 tahun yang beroperasi di sekolah dasar Peri. Kurikulum ini merupakan model pengembangan dari teori Piaget yang menyatakan bahwa anak adalah pembelajar aktif yang dapat membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman yang pernah dialami. Karakteristik pembelajaran Hexcop yang pertama, membuat anak memiliki beraneka keterampilan. Yang kedua, mencakup pemecahan masalah. Yang ketiga, interpersonal. Dan yang keempat, komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat yang berubah sangat cepat. Peran guru dalam pembelajaran Hexcop adalah yang pertama, meningkatkan motivasi anak belajar hal baru. Yang kedua, mengamati ketertarikan belajar anak. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar. Dan yang keempat, membantu melakukan plan do review dan berinteraksi dengan anak. Baik Ibu, itu saja penjelasan 4 kurikulum dari saya. Sekian dan terima kasih.